Shalom, puji Tuhan, kita bersuka cita karena kasih Kristus mempertemukan kita di tempat ini, amin. Dan saya percaya sukacita Tuhan menjadi sempurna karena GPI se-Surabaya bisa dipertemukan di tempat ini. Demikian juga GPI yang dari Banyuwangi, dari Lawang, ya, dari Blitar, Wulingi. Tadi siang ada yang dari Mojokerto, ya, dan dari Kediri, ya. Kita bersukacita karena malam hari ini kita ada di dalam kasih Kristus. Dan saya percaya kasih Kristus itulah yang akan membawa setiap kita mengalami hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Biarlah setiap hati kita mau datang dalam hadiratnya dengan penuh ucapan syukur kita, amin. Saya mengajak setiap kita untuk sama-sama kita tundukkan kepala. Kita memulai ibadah kita pada malam hari ini di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kasih-Mu nyata bagi seluruh kehidupan kami. Malam hari ini kami rindu berjumpa dengan Engkau. Kami rindukan lawatan-Mu Tuhan pada malam hari ini bagi kami. Biarlah anugerah-Mu mengalir bagi setiap kehidupan kami. Sebab hanya di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, ada kekuatan yang baru. Dalam hadirat-Mu Tuhan, ada kesembuhan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, maka kami boleh dibangkitkan iman percaya kami. Terima kasih Bapa untuk hadirat-Mu. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kuduskan, sucikan hati, pikiran, seluruh hidup kami. Agar kami boleh layak masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Dengan penuh keberanian kami masuk dalam hadirat-Mu. Bukan karena kehebatan kami, kegagahan kami. Tetapi semua hanya karena anugerah-Mu menguduskan dan melayakkan. Sehingga kami boleh masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah hanya Engkau yang disenangkan. Engkau yang menjadi pusat dari pujian dan penyembahan kami. Hanya Engkaulah satu-satunya yang melihat kami semua. Untuk kami boleh ada memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru,
meresponi akan setiap pesan-Mu ya Tuhan. Kuatkan setiap kami hamba-hamba-Mu ya Bapa. Mampukan setiap kami Tuhan, untuk kami melayani jiwa-jiwa. Pengurapan kuat kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai setiap pelayanan kami. Kami percaya Tuhan, kami akan terus dimampukan berjalan bersama dengan Engkau seumur hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Sungguh indah hadirat-Mu ya Tuhan. Sungguh indah hadirat-Mu. Kami sujud di hadapan-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu memenuhi bait-Mu. Dan ku tersungkur menyambamu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Katakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Dan ku tersungkur menyambamu. Yang ku nampak hanya kemuliaan Aku. Hadirat-Mu biarlah kemuliaan-Mu memenuhi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hati kami bersukacita karena Engkau. Sukacita karena Engkau, itulah yang menjadi kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap memuji, kami siap bersorak-sorai bagi-Mu di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Di salam kiri kananmu katakan Tuhan Yesus baik. Kebaikannya untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak dipuja.
berkorban, mati bagi kita. Darahnya dicurahkan untuk menebus, menyelamatkan kita. Terlebih sakit penyakitmu, terlebih masalahmu, terlebih kelemahan-kelemahanmu, maka Dia yang sanggup. Amin. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Sekarang saya sudah bebas, amin. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, 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 haleluya. Sekarang saya sudah bebas, amin. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, 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 haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa, amin. Darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas, amin. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, 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 haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan, amin. Yes. Atas segala setan, haleluya, 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 haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia naik, Roh Kudus turun. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas, amin. Ya, terima kasih Tuhan. Bebas, bebas, haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, 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 haleluya. Haleluya. Kami dibebaskan oleh karena darah-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang sudah melepaskan setiap kami dari sakit penyakit kami Tuhan. Dari setiap kelemahan-kelemahan kami. Setiap permasalahan tantangan yang harus kami hadapi. Kami percaya bersama dengan Engkau. Tidak akan pernah kami takut dan gentar. Sekalipun kami harus berjalan di dalam lembah kekelaman, tetapi kami tidak akan takut bahaya. Sebab kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sanggup melepaskan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu besar bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Ku hidup karena
Shalom. Shalom. Ya. Salam jumpa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya Om ya dan Tante Dewan Pembina GPI, dan salam jumpa juga bagi rohaniwan Gereja Penyebaran Injil khususnya di daerah 07. Ya, saya juga menyapa salam kenal bagi jemaat Tuhan Gereja Penyebaran Injil di Kota Manado, Kota Surabaya dan sekitarnya, saudara. Kenapa Kota Manado? Saya 8 tahun melayani di Manado, saudara, di Sulawesi Utara. Jadi KTP saya KTP Jakarta, ya, tapi 8 tahun ini saya pelayanan di Sulawesi Utara, ya, dan 3 tahun terakhir saya ada di Kota Manado. Pertanyaannya, oh jadi Bapak buka gereja di Manado? Wah, Bapak Ibu Saudara, jangan salah menyangka bahwa jangan kira pelayanan itu hanya buka gereja, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, berapa waktu yang lalu saya juga mengikuti suatu acara rohani, Bapak Ibu Saudara. Dan biasanya kalau di Manado itu kalau selesai acara itu suka makan-makan. Kemudian dipisahkannya lah meja prasmanan. Yang sebelah kanan katanya diumumkan dari depan, ini khusus untuk hamba Tuhan. Loh, yang sebelah kiri hamba siapa gitu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita mesti mendefinisikan ulang. Apa itu pelayanan, apa itu hamba Tuhan gitu loh. Ya, apakah saya dan saudara itu termasuk di dalamnya atau bagaimana sih gitu loh. Nah, oleh karena itu kita mau melihat satu hal, saudara. Fakta Alkitab yang mau saya tunjukkan kepada saudara. Next. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara melihat kata, dan di dalam kata itu artinya nama orang ya Bapak Ibu Saudara. Ini ada nabi-nabi di perjanjian lama Bapak Ibu Saudara. Ada Nuh, Abraham, Yusuf, Musa, Daud, Ayub, Daniel, Esther. Kita sepakat gak bahwa orang-orang ini hamba Tuhan? Sepakat saudara? Ya, orang-orang ini hamba Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita lebih lanjut, lihat lebih lanjut, siapa sebenarnya orang-orang ini? Apakah mereka adalah orang-orang yang sepenuh waktu ada di dalam bait Allah, ada di dalam gedung penyembahan, ataukah apa yang mereka lakukan? Kalau kita melihat orang-orang yang saya tunjukkan di sini, ya, sama sekali bukanlah hamba Tuhan yang selama ini secara konotasi kita kenal. Yang biasanya 100% itu liturgis. Ya. Tetapi kalau kita melihat siapa orang-orang ini, kita klik next. Ternyata Nuh ini yang disebut dengan hamba Tuhan ini, itu dia seorang petani, saudara. Kalau Anda lihat Alkitab, Nuh inilah yang pertama menemukan pohon anggur. Ya. Kemudian Abraham. Siapa Abraham? Apakah Abraham ini pendeta? Oh bukan, saudara. Abraham ini seorang pengusaha. Seorang pengusaha yang diberkati Tuhan, ya, dan memiliki banyak aset Bapak Ibu Saudara pada waktu itu. Nah, selanjutnya Yusuf, siapa Yusuf? Yusuf adalah pejabat pemerintah, saudara. Ya. Nah, Musa siapa Musa? Musa itu aktivis, saudara. Aktivis politik. Ya. Anda bayangkan aktivis politik yang suka provokator demo itu Musa kayak begini, Bapak Saudara. Ya, dipakai Tuhan dia ketika menangisi bangsanya di Midian itu, Tuhan pakai dia untuk memimpin ya bangsanya keluar dari perbudakan di Mesir. Oleh karena itu Musa berhadapan dengan Firaun, Saudara. Ya, dia menampilkan kuasa Allah di depan Firaun. Dia ini aktivis politik, membebaskan
suatu etnis dari upaya-upaya penindasan Bapak Saudara. Ya. Nah, Daud siapa Daud? Daud itu seorang tentara, Saudara. Seorang pemimpin militer. Kalau Bapak Ibu ingat cerita Daud ketika mengalahkan Goliat, bukan cuma diketapel kemudian roboh ditinggal Bapak Saudara. Kalau Daud ini takut darah Bapak Saudara. Coba bayangkan Daud ini takut darah, nggak mungkin dia menggal itu kepala raksasa Bapak Saudara. Ya. Orang yang bisa tega menggal kepala orang itu harus punya mental militer Bapak Saudara. Ya, kita aja motong ayam mungkin nggak berani gitu kan? Ya, ini motong kepala orang loh, gitu loh. Jadi Daud ini ya bukan seorang yang kelemar-kelemar Bapak Saudara. Bukan seorang pemain kecapi saja. Dia itu kalau Anda lihat ya Bapak Saudara, di perawakannya katanya merah-merah mukanya. Merah-merah itu bukan imut-imut Bapak Saudara. Bukan imut-imut. Dia itu alay Bapak Saudara. Anda tahu alay? Anak layangan. Makanya mukanya merah-merah. Kenapa sampai Daud ini enggak dianggap sama bapaknya Isai? Karena badung Bapak Saudara. Ya, bayangkan orang kayak apa Daud ini yang bisa ngerobek janggutnya singa yang mau terkam domba-dombanya ini. Itu kemiliterannya udah diasah sejak dari kecil Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah itu Daud. Saudara. Nah kemudian kita lihat Ayub siapa Ayub? Ayub pengusaha juga Bapak Ibu Saudara. Ya. Kemudian Daniel siapa Daniel? Daniel itu PNS Bapak Ibu Saudara. Ya. Pegawai pemerintah yang dipakai 4 rezim Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena apa dia dipakai oleh pemerintah 4 rezim. Kebanyakan para PNS udah ketar-ketir nih Bapak Ibu Saudara, mau pergantian rezim, ya, mau dipertahankan atau dinonjobkan gitu kan. Ya, tapi Daniel karena kompetensinya plus pemakaian Tuhan yang dahsyat bagi hidupnya, maka dia dipakai 4 raja Bapak Ibu Saudara. Nah, bukankah orang ini juga hamba Tuhan? Ya, orang ini hamba Tuhan. Nah, kemudian kita lihat siapa Esther? Esther itu adalah pemenang ratu kecantikan Bapak Saudara. Beauty pageant. Dia memenangkan dari seluruh kerajaan Susan itu. Ya, dia yang paling cantik. Dan Tuhan pakai bakatnya itu untuk menyelamatkan satu bangsa dari genosida Bapak Saudara. Sekali lagi, bukankah orang-orang ini adalah hamba Tuhan Bapak Saudara? Nah sehingga mari kita mulai bisa definisikan ulang tentang siapa hamba Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian malam hari ini coba lihat dirimu sendiri. Ya, siapa diri saudara? Ya, saudara adalah hamba Tuhan saudara. Ya, hamba Tuhan adalah apa jadinya? Orang yang menghambakan diri kepada Tuhan. Yang mengakui bahwa Kristus adalah Tuhannya. Dia hamba Tuhan. Jadi kalau saudara mengakui Kristus dalam seluruh kehidupanmu, maka saudara adalah hamba Tuhan dalam seluruh kehidupanmu. Coba lihat kiri kananmu. Ya, katakan saya ini hamba Tuhan loh. Bilang lagi, kamu juga. Ya, kita semua hamba Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi mulai malam hari ini kita harus rombak pemikiran yang kurang tepat Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai hamba Tuhan itu hanya pada kelompok tertentu. Ya, tapi kita ini semua adalah hamba Tuhan yang punya mata pencarian gitu loh. Ya. Nah, artinya apa Bapak Ibu Saudara? Memiliki mata pencarian
itu hanyalah profesi. Ya. Profesi saudara boleh adalah seorang karyawan. Tetapi selama Anda mendapatkan panggilan, Anda adalah hamba Tuhan, saudara. Ya. Panggilan kita cuma satu. Profesi boleh beda, panggilan cuma satu. Tuhan mau panggil kita untuk menjadi hambanya, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, pendeta juga tergantung, saudara. Anda mau jadikan itu hanyalah mata pencarian, tetapi apakah Anda mau lihat itu sebagai panggilan, saudara? Ya, karena ada loh orang yang mata pencariannya dalam tanda kutip pendeta, tapi bukan hamba Tuhan, hamba uang, Bapak Ibu Saudara. Yang dicari uangnya gitu loh. Ya, ada karyawan yang cari uang, ya memang udah profesinya karyawan, hamba uang lagi gitu loh. Tapi ada orang yang profesinya karyawan, tapi hamba Tuhan. Ya, ada juga pendeta yang hamba uang. Tapi saya yakin di 07 ini, ya, seluruh rohaniwan adalah hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi malam hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita temukan mana yang sebatas pencaharian, mata pencarian, mana panggilan, saudara. Ya. Oleh karena itu tidak boleh ada yang minder di sini. Oh, saya enggak pelayanan di depan, oleh karena itu saya bukan hamba Tuhan. Semua kita hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau menundukkan seluruh ya apa yang kita miliki di hadapan otoritasnya Tuhan. Ya. Anda seorang ibu rumah tangga adalah hamba Tuhan. Apabila Anda menganggap bahwa keluargamu adalah tempat pelayananmu. Ya. Anda adalah hamba Tuhan jika Anda seorang karyawan dan Anda bekerja, ya, melayani customer seperti melayani Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita semua adalah hamba Tuhan. Ketika kita meletakkan pusat penyembahan kita, bukanlah uang, tetapi Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, malam hari ini biar di pembicaraan awal kita menangkap mindset yang baru. Apa itu hamba Tuhan, apa itu pelayanan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, oleh karena itu, jadi pelayanan saya apa, Bapak Ibu Saudara? Ya, pelayanan saya adalah di Manado itu. Saya saat ini ada buka hotel, ya, ada buka sekolah, Bapak Ibu Saudara. Gimana ceritanya ya? Buka hotel dianggap pelayanan. Hotel itu kan bisnis yang ngeri ya Bapak Ibu ya. Ya. Gimana ceritanya ya? Bisnis hotel di kota pelabuhan, ya. Biasanya hotel di kota pelabuhan dipakai buat apa Bapak Ibu Saudara? Buat esek-esek Bapak Ibu Saudara. Nah, gimana caranya? Sebuah hotel itu dijadikan ladang pelayanan. Ini akan membantu saudara yang di mana saudara ada di dalam kehidupan masing-masing. Mungkin Anda seorang pedagang kah? Mungkin Anda seorang karyawan, mungkin Anda seorang PNS. Bagaimana caranya kita menjadi hamba Tuhan dalam seluruh bidang kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Nah, saudara sekalian, ketika saya masuk ke Sulawesi Utara, saya berkomitmen bahwa seluruh unit bisnis yang saya dirikan, saya mau serahkan kepada Tuhan. Otomatis caranya mesti cara siapa Bapak Ibu? Cara Tuhan. Ya, cara kerja, cara bisnisnya mesti cara Tuhan. Karena itu bisnisnya hamba Tuhan. Ya, artinya apa?
Saya kalau mau menjadi hamba Tuhan dalam konteks bisnis, saya bisnisnya mesti pakai caranya Tuhan. Next. Ya. Tuhan punya cara untuk berkati kita. Tetapi kalau kita mau diberkati Tuhan, harus pakai caranya Tuhan. Makanya ada ayat di Kejadian pasal 26 ayat 13, Ishak itu menabur ya di tanah itu, dan tahun itu juga dia mendapat hasil 100 kali lipat. Kuncinya bukan dia memaksa karyawannya kerja lembur, bukan. Ya. Karena apa Bapak Saudara? Sebab ia diberkati Tuhan. Ketika dia pakai caranya Tuhan, Tuhan punya cara untuk memberkati Ishak Bapak Ibu Saudara. Ya. Ketika saudara menggunakan caranya Tuhan dalam engkau bekerja, dalam engkau berusaha, dalam engkau melayani jemaat, Tuhan punya cara untuk memberkati saya dan saudara Bapak Ibu. Bagaimana cara Tuhan memberkati saya yang mau membuka hotel di kota Bitung, di kota pelabuhan yang mengerikan itu Bapak Ibu Saudara. Ya. Situasinya adalah saya berhadapan di pasar atau di market yang enggak cocok. Ya. Kalau bikin hotel di kota pelabuhan, yang paling cuan adalah dipakai buat jam-jaman, saudara. Ya, kenapa dipakai buat jam-jaman, check-in jam-jaman itu lebih cuan? Karena check-innya cuma 4 jam, bayarnya semalam. Paham sampai sini? Ya, itu ladang cuan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau ketika saya udah komit bahwa saya mau diberkati Tuhan, usaha saya ini. Oleh karena itu, saya mesti pakai caranya Tuhan. Kalau pakai caranya Tuhan, saya nggak bisa izinkan ada tindakan-tindakan macam itu. Ya, artinya apa? Saya dibilang bodoh Bapak Ibu di mata dunia. Tetapi Tuhan bisa memakai orang-orang bodoh untuk mempermalukan orang-orang yang dianggap pinter oleh dunia ini Bapak Ibu. Saudara boleh bodoh dianggap oleh dunia. Tetapi sepanjang engkau berharap terus sama Tuhan, pakai caranya Tuhan, Tuhan akan promosikan engkau Bapak Ibu Saudara. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ketika kami pertama buka hotel di akhir tahun 2019 Bapak Ibu Saudara, tantangan langsung datang. Ya, di mana hotel kami ini dianggap aman untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut Bapak Ibu Saudara. Ya, karena kota Bitung itu tidak terlalu besar Bapak Ibu Saudara, ya, banyak yang saling kenal. Nah, ada suatu hari ada seorang pria membawa selingkuhannya masuk ke hotel kami. Kemudian ketemu resepsionis. Resepsionisnya kenal Bapak Ibu Saudara sama si bapak ini. Ya. Nah, terjadilah proses check-in itu. Kemudian resepsionis kami melapor ke supervisor. Supervisor kami karena tahu apa yang sedang saya lakukan, langsung lapor ke saya, Pak ini bagaimana? Apa yang saya perintahkan? Saya perintahkan untuk kamu kenalkan, telepon sekarang istrinya. Ya, kasih tahu bahwa suaminya ada di sini dan tolong bawa polisi. Ya, sehingga Bapak Ibu Saudara, enggak berapa lama kemudian, ya, istrinya datang bawa polisi dan kami izinkan buka kamera silakan masuk dan gedebak. Ya, dan kejadian tersebut bukan 1 kali Bapak Saudara. Minimal yang masuk ke telinga saya ada 3 kali Bapak Saudara. Ya, karena apa? Ya, saya harus memberantas ini Bapak Saudara supaya ini tidak jadi branding. Ya, jangan sampai hotel saya jadi ngebrand bahwa tempat esek-esek. Lihat Bapak Ibu Saudara, bahwa imbasnya adalah ke marketing. Ya, saya pakai caranya Tuhan. Maka Tuhan berkati saya di sisi marketing. Di mana hotel saya ini sudah dikenal, nggak akan mungkin bisa ada yang aneh-aneh masuk gitu loh Bapak Ibu Saudara. Bukankah ini brand marketing yang memuliakan nama Tuhan Bapak Ibu Saudara?
Ya. Oleh karena itu, orang-orang yang masuk ke hotel kami yang mau menginap, istrinya akan merasa aman. Karena nggak akan macam-macam Bapak Ibu Saudara. Istrinya akan mengizinkan. Bahkan saudara, ada yang sudah check in, sudah 3 tahun nggak check out Bapak Ibu Saudara. Bayangkan, ada berapa orang ya yang check in 3 tahun nggak check out sampai sekarang. Lebih banyak tinggal di kami dibandingkan di rumahnya. Ya karena rumahnya ada di Manado Bapak Ibu Saudara, dan ada dinas ya di Kota Bitung, Senin sampai Jumat, ya pulang ke rumahnya Sabtu sampai sama Minggu. Dan kami pun kenal sama siapa istrinya, bayangkan Bapak Ibu Saudara. Ya, siapa yang punya hotel yang kenal sama istri customernya. Wow, ini suatu yang lain Bapak Ibu Saudara. Pengusaha hotel yang dipercaya sama istri customernya Bapak Ibu Saudara. Ya, bukankah ini memuliakan nama Tuhan? Bukankah istrinya jadi tenang? Oh, nggak apa-apa suami saya tinggal di situ nggak apa-apa. Dijamin aman Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara, jebakan khususnya di dunia kerja. Bukan hanya dunia kerja sih, termasuk dunia yang namanya pelayanan gerejawi juga. Ini jebakan Bapak Ibu Saudara. Yaitu jebakan uang. Ya, cuman memang di dunia bisnis jebakan uangnya ketara banget Bapak Ibu Saudara. Ya, yaitu begini. Banyak orang datang kepada kami bilang, ya, hotel kalian sih nyaman ya, gitu loh. Tapi minta tolong dong, ya, harganya di markup. Nah, misalnya harganya sekian, ya. Minta tolong harganya dinaikin, biar bisa lapor ke kantor. Kemudian selisihnya buat kami, kata customernya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau Anda seorang pengusaha dan mau dan berhasil menegakkan nama Tuhan di dalam usahamu, engkau adalah pahlawan Kristus Bapak Ibu Saudara. Karena dunia ini membutuhkan saudara Bapak Ibu Saudara. Dunia yang gelap ini butuh terang, dan terang itu ada dalam diri saudara Bapak Ibu Saudara. Ya. Itu yang dilakukan oleh Daniel. Itulah yang dilakukan oleh Yusuf. Yusuf menerangi hati Firaun. Daniel menerangi hati Nebukadnezar. Dan saudara menerangi hati customermu, hati atasanmu, hati masyarakat. Bapak Ibu Saudara. Masyarakat kita butuh Tuhan. Dan Tuhan itu sudah ada di dalam diri saudara. Tinggal bagaimana kita membawakannya. Layani Tuhanmu di dalam duniamu Bapak Ibu Saudara. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ya, secara manusia saya pasti rugi Bapak Ibu Saudara. Ya, karena nolak markup. Yang kedua nolak esek-esek. Gimana mau untung. Tetapi itulah tadi siang saya ngobrol dengan Pak Eko. Pak Eko apakah hadir malam ini? Pak Eko yang tadi siang, yang dari Palembang. Kesaksian kami 11-12 Bapak Ibu Saudara. Bahwa dia berhasil itu bukan karena kemampuannya, tetapi Tuhan sendiri yang campur tangan Bapak Ibu Saudara. Tadi saya cerita bahwa saya buka hotel itu di akhir tahun 2019. Memasuki tahun 2020 kita semua tahu ada apa Bapak Ibu Saudara? Ada COVID. Di masa COVID itu dari 2020 sampai 2022 akhir, apa yang terjadi? Yang paling pertama terserang itu dunia apa Bapak Ibu Saudara? Pariwisata, khususnya perhotelan. Di Indonesia ini tahun 2020 sampai 2021, okupansi tahunannya itu di bawah 30% Bapak Ibu Saudara. Bahkan di kota Manado parah sekali sampai 0%. Artinya apa bisa? Kalau 0% itu nggak ada yang nginep sama sekali Bapak Ibu. Tetapi saya mau tunjukkan satu hal. Klik. Next. Nah ini tempat kami. Next. Nah ini COVID. Next. Apa yang terjadi? Loh, memasuki tahun 2020. Kita bukannya bangkrut, malah terus naik tingkat okupansinya sampai menyentuh angka 80% Bapak Ibu Saudara. Saya begitu melihat
justru di masa-masa COVID, Tuhan memperlihatkan justru usaha anak-anak Tuhan yang hidupnya bergantung penuh sama Tuhan. Tuhan tolong Bapak Ibu Saudara. Dan orang-orang yang di sekitar kami yang sudah terbiasa dengan yang kotor-kotor, mereka hanyut dengan apa yang terjadi di dunia ini. Anda mau hanyut dengan dunia ini atau menjadi bagian dari kerajaan yang tidak tergoncangkan Bapak Ibu Saudara? Apakah pelayanan kita mau biarkan hanyut dengan situasi saat ini? Ataukah kita mau terus tegak menantikan Yesus datang kali yang kedua sebagai kerajaan yang tidak tergoncangkan Bapak Ibu Saudara? Saya sudah membuktikan sendiri, saya ini bukan lulusan perhotelan, bukan urusan usaha wisata. Seluruh karyawan kami tidak ada yang dari perhotelan satupun Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Secara kompetensi enggak ada Bapak Ibu Saudara. Secara kemampuan enggak ada. Ini siapa yang lakukan? Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang lakukan ini. Sehingga sampai saat ini saya enggak bisa mengaku-ngaku ini usaha berkat saya. Enggak. Ini kalau udah Tuhan campur tangan Bapak Ibu Saudara. Tuhan bisa balik-balik seluruh keadaan di dunia ini Saudara. Ya. Makanya enggak heran orang-orang kayak Yusuf itu benar-benar dipegang Tuhan. Orang-orang kayak Daniel itu dipegang Tuhan. Anda mau enggak dipegang Tuhan Bapak Ibu Saudara? Oleh karena itu malam hari ini, mari kita buka seluruh aset-aset kita. Apakah kita mengaku selama ini asetku Tuhan? Ya. Tetapi kalau kita mau bilang bahwa aku ini hamba Tuhan, asetmu adalah milik Tuhan Bapak Ibu. Oleh karena itu, cara memperlakukan asetmu mesti pakai caranya Tuhan. Jangan pakai cara dirimu. Tempat kerjamu itu, engkau masuk kerja itu, ya. Kalau engkau mau bilang bahwa aku ini hamba Tuhan di dunia kerjaku, cara kerjamu mesti pakai caranya Tuhan. Jangan pakai caramu yang suka enggak jujur, yang suka korup Bapak Ibu Saudara. Ya, saya mau kasih bocoran Bapak Ibu Saudara. Ya. Di dunia ini, ya, khususnya di Indonesia, orang-orang HRD itu punya kata sandi Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau orang itu udah di blacklist di suatu tempat, akan sulit masuk di tempat-tempat lain. Karena apa? Orang-orang HR itu udah saling tahu dan memberitahu satu sama lain. Jangan sampai umat Tuhan itu menjadi di blacklist karena kerja enggak jujur Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya percaya bahwa orang-orang yang mau meletakkan dirinya sebagai hamba Tuhan, Tuhan akan angkat Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan promosikan pakai caranya Tuhan, bukan pakai caranya diri sendiri Bapak Ibu Saudara. Nah malam hari ini, mari kita lihat satu keterbalikan. Ini berbeda sekali apa yang terjadi, yang lumrah dilakukan oleh dunia dengan apa yang ditawarkan oleh Tuhan Bapak Ibu Saudara. Next. Ya. Next, ya. Bagaimana? Ya, kalau kita ini hamba Tuhan, bagaimana memanifestasikan setiap karunia-karunia itu bukan hanya berkobar-kobar di dalam situasi ibadah 2 jam 1 minggu. Tetapi bagaimana kuasa Roh Kudus itu dengan segenap karunia-Nya bisa saya dan saudara bawa ke dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mujizat itu bukan hanya ada di depan altar Bapak Ibu Saudara. Tetapi Anda bisa praktekkan di dunia ini Bapak Ibu Saudara. Karena begini, jangan sampai kita ini kayak punya mobil Lamborghini Bapak Ibu Saudara. Anda tahu mobil Lamborghini gak Bapak Ibu Saudara? Mobil Lamborghini saya sering lihat di YouTube itu sering berseliweran di kota Manado. Karena banyak crazy rich-nya katanya. Anda pernah lihat mobil-mobil sport itu? Bung, 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 yang bunyinya kayak bung, 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 bung. Nah, ini saya cuman kasih contoh ya Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya ibaratkan bahwa kuasa Roh Kudus itu seperti mobil supercar itu. Mobil Lamborghini itu. Sekali di starter dinyalakan.
Hadiratnya Bapak Ibu Saudara. Kemana-mana Bapak Ibu Saudara, terasa Bapak Ibu Saudara. Tetapi sayangnya, kita cuman panasin doang. Panasin seminggu 2 jam doang. Habis itu dimatiin lagi, jeblek, ditinggal Bapak Ibu Saudara. Ya. Saudara, kalau punya supercar kayak begini, nggak boleh dianggurin Bapak Ibu Saudara. Hidup kita ini ibarat Alkitab katakan itu cepat sekali berlalu. Kalau kekuatan Roh Kudus yang dahsyat ini nggak dipakai, aduh sia-sia banget hidup kita Bapak Ibu Saudara. Harusnya kalau Anda punya di garasi saudara itu ada Lamborghini, Anda jangan cuma panasin doang Bapak Ibu Saudara. Jangan cuma itu. Masukin gigi 1 Bapak Ibu Saudara. Mulai jalan Bapak Ibu Saudara. Biar orang lihat Bapak Ibu Saudara. Langsung. Kasih tunjuk kuasanya Bapak Ibu Saudara. Biar dunia ini lihat siapa yang ada di dalam diri saudara. Nah, saudara, ketika saudara meletakkan hidup saudara, hidup saya dan saudara, dan seluruh aset, seluruh kemampuan mengikuti caranya Kristus, maka manifestasi itu langsung connect, langsung terjadi Bapak Ibu Saudara. Nah, bagaimana prakteknya Bapak Ibu Saudara? Nah, pada sekitar tahun 2021 akhir, saya ini merasa ini ada yang aneh. Ya. Kamar hotel kami itu 25 jumlahnya, jumlah kamarnya. Tetapi kenapa paling mentok itu 24? Kok nggak pernah full 25? Ya, 24. Loh kenapa? Kenapa nggak 25? Kenapa selalu menyisakan 1? Ternyata saudara, ketika saya tanya orang di lapangan, mereka bilang, Pak, itu ada penunggunya Pak. Hah? Ada penunggunya maksudnya apa? Ternyata Bapak Ibu Saudara, ya, ada customer yang nggak berani masuk ke situ. Karena katanya diganggu. Saya sebenarnya sebelumnya tahu Bapak Ibu Saudara, ya. Cuman saya ini orangnya nggak ambil pusing. Maksudnya gini, ya ampun kayak begituan doang diurusin. Setan itu harusnya takut sama kita gitu loh. Jangan kita takut sama setan gitu loh. Nah mungkin karena saya nggak terlalu peduli Bapak Saudara. Makhluk ini iseng gitu loh. Ya, penghunilah ruangan itu. Sehingga ruangan itu nggak laku Bapak Saudara. Paling mentok 24. Wah ini udah kurang ajar, ya. Karena saya tahu Bapak Saudara, yang namanya roh jahat itu ada teritorialnya, ya. Nggak boleh masuk kerajaan Allah gitu loh, ya. Harusnya kalau Anda sudah menyatakan ini wilayah kerajaan Allah, aset-asetmu itu wilayah kerajaan Allah, nggak boleh masuk tuh yang lain-lain gitu loh. Nah ini kok ada yang iseng. Wah ini kayaknya setan amatir menurut saya gitu. Nggak ngerti prosedur gitu. Ini saking jadi leluconnya, ya, setannya sampai dinamain sama staf saya Bapak Ibu. Dinamain katanya Maria Magdalena katanya. Setan namanya Maria Magdalena gitu loh. Nah akhirnya apa yang saya lakukan? Wah ini udah kurang ajar nih. Ya, akhirnya apa yang kami lakukan? Ya udah, saya minta saya kemudian beberapa staf, udah kita bawa gitar, yuk masuk ke ruangan itu. Ya. Apa yang kami lakukan? Cukup menyembah aja, menyembah satu lagu, ya. Kemudian saya cukup bilang, saya perintahkan, ya, bahwa tidak ada yang boleh ada di sini kecuali yang diizinkan oleh kerajaan Allah, dan saya perintahkan untuk keluar. Udah sekali aja, ya. Biasanya kan kalau nongking kan keluar, gitu kan, ya. Kalau nggak keluar, gue yang keluar. Gitu. Nah, saya cukup sekali aja udah, sekali keluar, udah. Besoknya 25,
25, full Bapak Ibu Saudara. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ketika Anda meletakkan Kristus sebagai Tuanmu dalam usahamu saudara. Anda usir setan, setannya pergi Bapak Ibu Saudara. Bukankah ini manifestasi karunia Roh Kudus yang dicurahkan karena ada otoritasnya Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya. Kenapa saya orangnya bukan ya kayak karena saya mainnya banyak logik gitu ya Bu. Ya saya pendidikannya sekuler gitu loh. Jadi saya nggak terlalu ambil pusing terhadap yang okultisme macam-macam kayak begitu. Tetapi karena saya pelayanan di Sulawesi Utara, itu jadi makanan Bapak Saudara. Karena kami berhadapan dengan yang kayak begitu-begitu. Ya, kalau Anda kenal ya daerah sana Bapak Saudara, ya ada kepala terbang sendiri gitu. Kami pernah dapat laporan itu gitu loh, ya. Jadi akhirnya saya artinya harus tunduk kepada ya Tuhan mau bermanifestasi apa, logika saya minggir dulu gitu loh. Saya masih tunduk dulu apa yang mau Tuhan ya lakukan bagi usahanya di dunia ini Bapak Saudara. Nah, yang terjadi apa? Beberapa bulan kemarin ternyata okupansi kami turun Bapak Saudara. Ya. Okupansi kami turun, kami langsung meeting terus. Ini kenapa turun terus ya? Main logika. Bagaimana pelayanannya, bagaimana operasionalnya, semuanya seakan baik-baik saja. Tanpa saya sadari, 3 tahun belakangan ini saya sudah tidak di Bitung. Saya lebih banyak di Manado. Ternyata mereka kehilangan persekutuan Bapak Saudara. Mereka kehilangan penyembahan di situ. Ya. Sehingga terjadilah sekitar 2 bulan yang lalu. Kerasukan Bapak Ibu. Ada resepsionis kami kerasukan. Bermanifestasi kayak ular Bapak Ibu. Ya. Dan kemudian ada penampakan ini dan itu. Waduh saya bilang ini apa kok bisa seperti ini lagi. Ternyata pas diselidiki penyembahannya kurang. Persekutuannya kurang Bapak Ibu. Ya. Mengakibatkan apa? Omset turun anjlok Bapak Ibu. Ya. Untung itu setan menunjukkan dirinya gitu loh. Kalau nggak menunjukkan dirinya, saya juga nggak tahu. Ya, saya juga nggak tahu ini pekerjaan siapa gitu. Tetapi malam itu makhluk-makhluk itu bermanifestasi Bapak Ibu. Ya. Dalam satu malam hampir semua orang melihat Bapak Ibu. Ya. Orang-orang yang katanya nggak punya mata terang, yang nggak peka untuk merasakan, itu semuanya merasakan Bapak Ibu. Sampai saya lihat di CCTV Bapak Ibu, ketika resepsionis saya itu ya pendoanya belum datang, itu ditahan ya resepsionis saya itu badannya seorang wanita, badannya kecil Bapak Ibu. Tetapi ditahan oleh 5 lelaki kuat Bapak Ibu. Masih mental juga. Saya lihat di CCTV itu, setiap kali hentakan, itu CCTV-nya jadi hitam putih gitu. Kurang ajar benar gitu. Saya kalau digituin, bukannya takut Bapak Saudara. Saya geram, saya marah Bapak Saudara. Kok bisa? Ini teritorial kerajaan Allah, kamu masuki gitu loh. Nah ternyata, ya kan 2 tahun sudah berlalu, banyak pergantian orang. Ada orang yang nggak paham, ya. Seorang security, kalau Anda menjadi seorang security, seorang penjaga keamanan, yang Anda jaga bukan hanya dari maling Bapak Ibu Saudara. Anda punya tugas rohani, jaga dari kuasa kegelapan jangan sampai masuk Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau Anda ditugaskan untuk berjaga-jaga, jangan hanya jaga secara fisik. Anda ini anaknya Tuhan, kita hidup ini di dua kehidupan. Di kehidupan jasmani dan kehidupan rohani Bapak Ibu Saudara. Di alam roh ini sedang bergerak juga sesuatu, sedang ada peperangan Bapak Ibu. Sehingga Anda yang sedang bekerja, Anda juga bekerja di alam roh Bapak Ibu. Ketika Anda bekerja, serahkan dirimu kepada Tuhan. Nah apa yang terjadi? Security kami belum mengerti. Dia pikir perusahaan kami, hotel kami itu sama aja kayak hotel lain gitu loh.
Ya. Sehingga dia pikir ya kalau ada penampakan ini ya wajarlah kayak gitu ya. Tetapi saya bilang bahwa hotel ini adalah surat hak miliknya atas nama saya. Dan saya sudah menyerahkan kepada Kristus. Otomatis hotel ini adalah wilayah Kristus. Sehingga wilayah dari yang sesuai dengan SHM itu adalah wilayah Kristus. Kamu mesti jaga itu. Sehingga pada saat itu kami mengadakan doa pengurapan buat semua security, buat semua yang bertugas Bapak Ibu Saudara. Supaya mereka berjaga-jaga bukan hanya secara fisik, tetapi secara rohani. Ada roh doa di situ Bapak Ibu Saudara. Dan tahukah setelah kejadian malam itu, mendadak omset kami langsung naik jauh lebih tinggi dari omset yang paling tinggi pada tahun ini Bapak Ibu Saudara. Di bulan Mei kemarin kami menembus rekor yang tidak pernah ditembus dalam tahun ini Bapak Ibu Saudara. Itu karena apa? Karena kami meluaskan ada manifestasi karunia Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini saya mau mengajak kita semua. Mari kita luaskan karunia-karunia itu. Bergerak bebas. Bukan hanya dibatasi oleh 4 dinding gereja Bapak Ibu Saudara. Tapi dibawa dalam seluruh kehidupan kita. Dalam cara kita bernegosiasi dengan customer kita. Dengan cara kita berhadapan dengan supplier. Biar supplier, customer kita itu orang-orang pilihan Tuhan. Otomatis perusahaan kita diberkati Tuhan Bapak Ibu. Ya. Kalau saya kompromi dengan customer-customer yang minta markup, ya, maka hotel saya akan dipenuhi oleh penipu-penipu Bapak Ibu. Tetapi saya tidak izinkan saya punya customer itu yang kayak begitu. Otomatis saya dapat customer yang baik-baik semua Bapak Ibu. Ya. Jadi malam hari ini, apapun yang menjadi profesimu, ya, profesi kita boleh macam-macam Bapak Ibu Saudara. Tapi panggilan cuma satu. Panggilan kita apa? Menjadi hamba Tuhan. Malam hari ini, mari hamba-hamba Tuhan. Nyatakan diri bahwa Tuhan, Engkau yang memiliki hidupku. Aku punya aset ini. Malam hari ini aku serahkan kepada Tuhan. Aku punya pekerjaan ini. Malam hari ini aku serahkan kepada Tuhan. Aku punya toko ini. Toko ini aku serahkan pada Tuhan. Biar Tuhan bertindak dan aku bertindak dengan caranya Tuhan. Malam hari ini saudara, ada kuasa yang mesti kita aktifkan di dalam roh kita Bapak Saudara. Ya. Dan kita aktifkannya itu mulai saat ini jangan dibiarkan jadi prey Bapak Ibu Saudara. Ya. Terus gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, gigi 5. Menembus semua kekhawatiran dan menembus semua kemustahilan Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya akan terjadi kebangunan-kebangunan, kebangkitan-kebangkitan, ya, pemulihan-pemulihan, ya, kesejahteraan-kesejahteraan. Khususnya saya mau berkata buat saudara-saudara yang punya usaha, punya toko, punya karyawan. Saudara itu adalah pahlawan bangsa Bapak Ibu Saudara. Bangsa Indonesia membutuhkan orang-orang yang membuka lapangan pekerjaan. Ada banyak ya pengangguran. Anda lihat kan di TikTok, di Instagram ya, usaha seblak aja yang ngelamar 200 orang Bapak Ibu Saudara. Ya, dibutuhkan pengusaha-pengusaha yang takut akan Tuhan. Ketika pengusaha takut akan Tuhan, Tuhan bisa pakai untuk menjangkau orang-orang yang butuh pekerjaan bagi Kristus Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini, serahkan dirimu buat Kristus. Nyatakan bahwa Dia Tuhan atas hidupmu. Dan Tuhan atas seluruh asetmu. Tuhan atas seluruh pekerjaanmu. Tuhan atas seluruh usahamu. Tuhan atas pelayananmu. Mari kita tundukkan kepala. Biar malam hari ini kami mengakui bahwa Engkau Tuhan yang besar. Yang pernah berjanji dan akan menepatinya bagi kami. Amen.
Berkat-berkat-Mu akan tercurah bagi kami. Ya, Ketika kami menundukkan diri kepadamu. Berkat-berkat itu akan otomatis tercurah. Amen. Manifestasi kuasa Roh Kudus akan otomatis tercurah. Apabila kami mengkonekkan hidup kami kepada Tuhan. Malam hari ini Tuhan. Biar terjadi perubahan paradigma. Pelayanan. Perubahan paradigma. Hamba-hamba Tuhan. Malam hari ini Tuhan. Kami mau mengatakan di hadapan Tuhan. Bahwa aku ini hamba-Mu Tuhan. Terlepas apa profesimu saudara. Apa pekerjaanmu saudara. Itu hanyalah mata pencarian. Tetapi yang Tuhan mau panggil adalah. Apakah engkau mau jadi hamba-Ku kata Tuhan. Malam hari ini. Ketika engkau menyatakan dirimu menjadi hamba Tuhan dalam seluruh bidang kehidupanmu, maka dengan otomatis kuasanya itu akan disediakan bagimu. Mujizatnya akan disediakan bagimu. Hal-hal yang mustahil yang selama ini kau pikirkan akan Tuhan kerjakan bagimu. Tetapi yang pertama yang mesti kau lakukan, kau serahkan pada Tuhan. Ketika engkau menyerahkan dirimu kepada Tuhan, kau lihat, engkau bayangkan, ada asetmu, ada rumahmu, ada keuanganmu, ada tokomu, ada pekerjaanmu. Sekarang pertanyaannya, itu milik siapa? Ketika engkau menyerahkan semua kepada Tuhan, dan mulai malam hari ini berkomitmen, bahwa aku akan melakukan segala sesuatunya, dengan caranya Tuhan. Maka lihatlah, segalanya akan Tuhan kerjakan bagimu saudara. Hanya Anda akan perlu hanya lihatlah, Tuhan akan kerjakan bagimu. Tetapi yang paling penting kau serahkan semuanya sama Tuhan. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari kita nyatakan kepada Tuhan. Bangkit berdiri di depan Tuhan saat ini saudara. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan.
sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Dia Tuhan yang besar, saudara. Tetapi pertanyaannya, apakah Anda mau percayakan hidup saudara kepada Tuhan yang besar itu? Apakah selama ini engkau mengira engkau yang besar, saudara? Dia Tuhan yang besar, yang lebih besar dari apa yang kau mampu, saudara. Engkau harus mengakui dia lebih besar dari hidupmu. Lebih besar dari apa yang kau mampu lakukan, saudara. Ketika engkau mengakui dia lebih besar, maka dia akan melakukan jauh lebih besar dari yang dapat engkau kira selama ini. Oleh karena itu malam hari ini, saudara, kau harus akui dia besar bagi hidupmu. Nyatakan dia Tuhan dalam hidupmu. Malam hari ini, kalau engkau dipanggil menjadi hamba Tuhan dalam konteks gerejawi, engkau membuka pelayanan pastoral, engkau buka gereja, saudara. Malam hari ini, nyatakan kepada Tuhan, Engkau yang besar, Tuhan. Seluruh asetku milik-Mu, Tuhan. Malam hari ini ketika seberapa engkau serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan lakukan jauh lebih besar daripada yang kau kira. Malam hari ini, yang pertama adalah kepada para rohaniwan. Ingat bahwa apa yang menjadi panggilanmu adalah menjadi panggilan menjadi hambanya Tuhan. Untuk melayani masyarakat yang membutuhkan Tuhan. Dan malam hari ini, yang mesti engkau pertanyakan adalah dirimu sendiri. Apakah engkau butuh Tuhan? Dan malam hari ini nyatakan bahwa engkau Tuhan atas setiap pelayananku. Atas setiap aset-asetku. Malam hari ini, serahkan pada Tuhan semuanya. Ini milik-Mu, Tuhan. Kau bayangkan ladang pelayananmu, itu bukan milik-Mu, itu miliknya Tuhan. Serahkan malam hari ini kepada Tuhan, ini milik-Mu, Tuhan. Aku serahkan padamu, Tuhan. Karena aku tahu Engkau yang lebih besar. Dan kau akan lihat, saudara, seberapa engkau serahkan kepada Tuhan. Kebesarannya Tuhan itulah yang akan semakin besar dari yang kau izinkan itu, saudara. Malam hari ini, saya mau berdoa bagi saudara-saudara yang menjadi punya status kerja. Kalau saudara seorang karyawan, seorang pegawai, apakah itu pegawai swasta, pegawai UMKM, pegawai negeri. Kalau engkau mau masuk pada panggilannya Tuhan menjadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu adalah orang-orang yang menyatakan bahwa dia Tuhan dan kau hamba. Kalau engkau yang demikian, kau mau menyatakan dia Tuhan yang lebih besar, taruh tanganmu di dadamu saat ini. Malam ini nyatakan kepada Tuhan, aku bukan budak korporat. Aku hamba kebenaran. Aku hamba Kristus. Hal-hal yang dari Kristuslah yang akan aku lakukan dalam pekerjaanku. Aku tidak akan izinkan apapun yang bukan karena Kristus aku lakukan. Malam hari ini, saudara, serahkan dirimu pada Kristus. Nyatakan bahwa dia Tuhan atas dirimu, atas pekerjaanmu, atas masa depanmu.
Masa depanmu bukan di tangan bosmu. Bukan di tangan korporat apapun di dunia ini. Masa depanmu hanya di dalam tangan Tuhan. Penghidupanmu ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang mengupah engkau. Kalau engkau menyatakan yang demikian, malam hari ini, nyatakan komitmenmu pada Tuhan. Malam hari ini, mulai malam hari ini, aku mau melakukan hanya kebenaran yang aku lakukan. Hanya yang benar yang aku lakukan. Hanya yang jujur aku lakukan. Hanya yang berkenan pada Tuhan aku lakukan. Malam hari ini Tuhan, kami akan melihat Daniel akhir zaman. Yusuf akhir zaman. Akan dipromosikan di kota Surabaya ini. Kami akan melihat hamba-hamba Tuhan di perusahaan-perusahaan, di UMKM akan menjadi hambanya Tuhan, hamba kebenaran, dan akan dipromosikan Tuhan. Malam hari ini, bulatkan komitmenmu. Hanya kejujuranlah yang aku lakukan. Hanya kebenaran yang aku lakukan. Hanya yang Kristus aku lakukan. Malam hari ini saya mau berdoa. Kalau Anda seorang wira swasta, Anda membuka lapangan pekerjaan, Anda punya toko, Anda punya usaha kecil, Anda punya lapak, atau apapun, di mana Anda bekerja sendiri. Malam hari ini, kalau kau mau menyatakan, aku mau menjadi hamba Tuhan, taruh tanganmu di dalammu. Malam hari ini ada kasih karunia khusus. Ada impartasi khusus. Apa yang sudah pernah saya alami, itulah yang saya bisa impartasikan, saudara. Saya sebagai wira swasta, dan itulah yang bisa saya saksikan malam hari ini. Oleh karena itu, saudara, apa yang kau dengar dari banyak saksi itu, apa yang kau dengar dari saksi Kristus yang ada di depan sini, lakukan itu dalam usahamu, saudara. Lakukan itu dalam tokomu. Lakukan usaha itu dalam UMKM-mu. Dan kau akan melihat ada kelipatan-kelipatan, ada keberhasilan-keberhasilan, ada omset-omset yang naik, Bapak Ibu Saudara. Tuhan berkuasa untuk menaikkan dan menghancurkan. Dan kalau Tuhan mengangkat engkau, tidak ada yang bisa meruntuhkannya. Malam hari ini, kau lihat pahlawan-pahlawan negara ini ada di tempat ini, Tuhan. Ada banyak orang-orang yang bergantung pada mereka. Biarlah mereka menjadi saksi Kristus. Biarlah mereka menjadi gembala buat jiwa-jiwa. Dan ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dari hidup mereka. Malam hari ini, Tuhan, saudara, serahkan tokomu kepada Tuhan. Serahkan lapakmu kepada Tuhan. Serahkan startupmu kepada Tuhan. Serahkan usahamu kepada Tuhan. Dan Tuhan akan melakukannya bagimu. Apa yang selama ini engkau lihat mustahil, Tuhan akan jadikan mungkin. Malam hari ini, biar terjadi kebangkitan. Karena hidup kami bukanlah hidup yang kami lihat dengan mata jasmani kami. Tetapi sesungguhnya manusia batinlah kamilah yang akan terus semakin kuat dan akan semakin melihat kemuliaan Tuhan. Malam hari ini semua yang angkat tanganmu di depan Tuhan. Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu malam hari ini, Tuhan. Manifestasi Roh Kudus terjadi malam hari ini. Biar kami mau praktekkan, kami mau impartasikan di dalam nama Yesus. Terjadilah dalam nama Yesus. Sekarang lama-lama sadar lama-lama. Gila lama-lama sadar lama-lama. Gila lama-lama sadar lama-lama. Gila lama-lama sadar lama. Seluruh kelengkapan karunia-karunia sudah ada padamu saat ini. Tinggal kau aktifkan, saudara. Buka seluruh hal-hal yang tertutup. Buka itu, saudara. Dalam nama Yesus terbuka. Dalam nama Yesus terbuka. Sekarang lama-lama karena lama-lama sadar lama. Kurang lama-lama sadar lama-lama karena nama. Sembah Tuhan. Gila lama-lama
lama-lama sadala. Kiela lama katanya lama-lama karela malas sadala. Kurala lama karela lama-lama sadala lama-lama sadala. Kurala lama katanya lama-lama sadala lama-lama. Sekatana lama-lama sekara lama-lama sadala. Sekala lama-lama. Inilah yang kami nantikan Tuhan. Seluruh penjataan kuasa Roh Kudus-Mu terjadi Tuhan. Terjadi di akhir zaman ini. Terjadi bagi kami. Terjadi di tempat ini. Kira lama-lama sadar lama-lama. 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 Kami menanti-nantikannya Tuhan. Kami menanti-nantikannya Tuhan. Terjadilah. Kira lama-lama, sadar lama-lama, sadar lama-lama. Kira lama-lama, sadar lama-lama, kira lama-lama, sadar lama-lama, sadar lama. Kira lama-lama, kira lama-lama, sadar lama-lama. Terjadilah. Kira lama-lama, sadar lama-lama. Kira lama-lama, sadar lama. Malam hari ini yang kami nantikan itu sudah ada. Sudah ada di dalam diri kami semuanya. Oleh karena itu mulai malam hari ini kami mau mengaktifkan seluruh karunia-karunia itu. Kami mau kobarkan seluruh karunia-karunia itu. Mulai masuk gigi 1, biar terjadilah. Terus semakin kencang, melesat, dan membuktikan bagaimana Allah bekerja di akhir zaman ini. Malam hari ini saudara, dengarkan firman Tuhan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dengan bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya pada orang sakit. Dan orang itu akan sembuh. Terjadilah. Terjadilah. Terjadilah Tuhan. Mulai malam hari ini, pulanglah ke rumahmu saudara. Dan jadilah hamba Tuhan di rumahmu. Pergilah ke tempat kerjamu. Dan jadilah hamba Tuhan di tempat kerjamu. Buka terus usahamu. Kembangkan terus usahamu. Dan jadilah hamba Tuhan di dalam keluargamu. Masuk ke dalam sekolahmu.
Dan Tuhan akan angkat engkau jadi orang-orang yang dipilih Tuhan. Berprestasi di akhir zaman ini. Para rohaniwan hamba Tuhan. Kembalilah ke gerejamu. Ke ladang pelayananmu. Karena itu milik Tuhan. Tuhan akan pegang itu sampai kepada akhir zaman. Tidak akan mampu meruntuhkannya. Karena apa yang kau dirikan adalah bagian dari kerajaan Allah. Malam hari ini kami mau ada di dalam pihak yang tidak tergoncangkan. Kami ada dalam pihak. Kami ada di pihak yang tidak tergoncangkan. Malam hari ini kami tidak tergoncangkan. Oleh karena Tuhan yang ada dalam diri kami. Makasih Tuhan. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Alami kemenanganmu. Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya. Kami terima sekarang. Terima sekarang. Kemenangan. Dirimu aku punya Tuhan. Kami percaya kebenaran benih firman-Mu tidak akan menjadi sia-sia. Kami mendengar, kami menerima, dan kami melakukannya di dalam hidup kami. Berikan kami kekuatan Tuhan, untuk kami boleh mengerjakan firman-Mu. Sehingga itu tidak akan berlalu menjadi percuma. Tidak hanya sekedar menjadi momentum Tuhan. Tetapi benar-benar itu menjadi sebuah kegerakan di dalam hidup kami. Di dalam keluarga kami. Di tengah-tengah pekerjaan kami. Panggilan pelayanan kami. Kami percaya bersama dengan Roh Kudus-Mu. Kami akan bekerja sama dengan Engkau Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Memberkati hamba kebenaran firman-Mu. Engkau yang akan terus urapi hamba-Mu Tuhan. Kemanapun hamba-Mu pergi. Melangkah, urapan otoritas ilahi ada atas hamba-Mu. Memakai pribadinya ya Tuhan. Memakai keluarga intinya. Memakai istri dan anak-anaknya. Di dalam panggilan mulia Tuhan. Kami percaya hamba-Mu akan dipakai Tuhan. Di area-area yang mungkin belum terjamah Tuhan. Di area-area yang mungkin sulit. Tetapi kami percaya Engkau memakai hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian setiap kami. Kami percaya kami diberkati oleh Tuhan. Kami percaya bahwa kami pulang tidak dengan membawa hal yang percuma. Kami tidak dengan tangan hampa. Tetapi kami terima berkat
berkat yang daripada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Untuk firman yang sudah kami dengar. Terima kasih Bapak, terima kasih Allah Roh Kudus. Terpuji-pujilah namamu ya Bapak. Di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Selanjutnya, bagi Ketua Pimda kita, saya persilakan hambanya Bapak Rudi. Shalom. Seberapa banyak, pasti semuanya diberkati oleh Tuhan. Yang diberkati silahkan lambaikan tangan. Luar biasa hambanya. Kami sangat diberkati sekali. Segala apa yang saat ini disampaikannya menjadi berkat bagi kami semuanya. Dan tentunya Tuhan Yesus memberkati segala apa yang telah dikerjakan, usaha dan pelayanannya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih atas pelayanannya. Dan selanjutnya saya akan menyampaikan untuk acara besok pagi. Karena ini adalah satu rangkaian acara kita di Raker. Jadi kalau hambanya tiba di tempat ini adalah bagian juga dari, tadi pagi sudah saya sampaikan, bagian dari pelayanan regeneration trip yang memang direncanakan untuk acara youth camp yang akan diselenggarakan di Ungaran, Jawa Tengah, daerah 3 daerah 05, 06 dan 07. Jadi satu rangkaian ini dan bukan kami memanfaatinya, tapi justru kita sedang diperlengkapi di sini semuanya. Jadi ini adalah trip di mana di Pulau Jawa dan kita mengakhiri sebelum GPI berdoa. Trip regeneration trip kita. Jadi ini perjalanan yang mengakhiri sebelum di acara GPI berdoa. Itu yang disampaikan dari arahan dari pimpinan pusat untuk kami para tim regeneration trip. Jadi kalau di sini ada Pak Gabriel, Bapak Gembala di sini juga adalah bagian juga di bagian pelayanan anak-anak hamba Tuhan atau pelayanan regenerasi. Demikian juga saya sebagai lembaga pelayanan di kategorial dan merangkap semuanya, dirangkap semuanya di PIKB, berkati di PKB. Nah, Tuhan Yesus berkati. Jadi besok pengumumannya adalah kita doa pagi, tetap ada doa pagi tapi melalui link Zoom ya. Kita digabung dengan jemaat setempat, jemaat Gereja Penyebaran Injil LUC, dan untuk pelayan PAW-nya dari gereja setempat nanti firman-Nya disampaikan oleh Bapak Pendeta Eko Tris dari Wilingi. Itu yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebentar kita nanti akan foto bersama juga setelah selesai acara. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya jemput untuk kita semua sama-sama bangkit berdiri. Dan nanti Bapak dan Ibu Gembala Senior, Bapak Pendeta John Budia, bersama dengan Ibu bisa berdoa berkat bagi kita semua. Kita percaya kita diberkati Tuhan, amin. Dan kita siapkan hati kita untuk kita terima berkat yang daripada Tuhan melalui doa berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Segala pujian syukur kami hanya bagi-Mu ya Tuhan. Segala terpujilah
dengan damai sejahtera. Terima dan bawalah berkat dari Allah Bapa Surgawi. Maka sekarang anugerah berkat dari Allah Bapa kita di sorga, kasih sayang dari Yesus Kristus Gembala Agung, Tuhan dan Juru Selamat kita sekalian, kekuatan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus, senantiasa memimpin menyertai sepanjang langkah hidup kita, mulai hari ini seterusnya, sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Diberkatinya rumah tanggamu masing-masing, diberkatinya semua mata pencaharian, diberkatinya segala usahamu, diberkatinya engkau kemanapun pergi. Damai sejahtera Allah memenuhi kehidupanmu. Kekuatan kuasa Allah membawa engkau dari kemenangan kepada kemenangan. Tuhan menjauhkan engkau dari malapetaka maut dan kecelakaan. Tuhan Yesus berjanji beserta kita sampai kesudahan alam. Maka sekarang pintu berkat dari Bapa terbuka. Turunlah berkat Allah dalam segala kelimpahannya kepada setiap saudara, menjadi bagian milikmu, terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima Puji Tuhan, selamat malam. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih buat Pak Gabriel yang sudah melayani pada malam ini.